Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu para senior yang disepuh kita berbagi selama maksimal 20 menit kata Pak Ustadz apa. Kalau tidak 20 menit berarti saya lupa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang salih, tidak ada paksaan, dan mereka itulah sesungguhnya adalah tempat yang sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji sebagaimana selayaknya, bagi kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Segala puji hanya untuk-Mu, Duhai Tuhanku, Tuhan seluruh sekalian alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad, Rasul yang paling mulia, Rasul yang terkait dengan Al-Quran adalah Rasul yang paling mulia. Bulan di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya adalah bulan yang paling mulia. Malam ketika diturunkan Al-Quranul Karim menjadi malam yang paling mulia. Mereka yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran, mereka pasti mulia. Mereka yang menghafalkan Al-Quran, hafiz dan hafizah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka Nabi yang diturunkan wahyu Al-Quran kepadanya menjadi Nabi yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Habibullah, kekasihnya Allah, Khatamun Nabiyyin, penutup segala nabi.
As-Sadiq yang jujur, sebutan-sebutannya, Al-Mustafa yang terpilih, Al-Muhtadi yang mendapat petunjuk, Al-Mujtaba yang terpilih, Al-Hadi yang memberi petunjuk, Al-Mu'alim yang maha guru, Al-Munir yang menerangi, Al-Mahbub yang dicintai, Al-Mujahid yang berjuang, Al-Mubarak yang diberkahi, Al-Mujaddid yang membaharu, Al-Mu'tasim billah yang terlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya terdapat suri teladan yang baik bagi muslimin muslimat, mukminin dan mukminat pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, wa ya ayyuhal ikhwan faqad fazal muttaqun. Kemudian daripada itu saya ingin mengingatkan hadirin semuanya yang akan melaksanakan sholat tarawih, dan terutama mengingatkan kepada diri saya sendiri, kita Allah faqad fazal muttaqun, untuk bertakwa kepada Allah, karena dengan bertakwa kepada Allah maka orang-orang itu akan percaya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang maha besar. Masyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, sikap terbaik bagi seorang hamba Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang telah ditentukan jadwal kematian kita, baik tahunnya, bulannya, minggunya, harinya, bahkan menit dan detik, itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Di buku besar kita masing-masing sudah dicatat. Sikap yang terbaik bagi muslimin dan muslimat yang telah ditentukan tanggal kematian kita masing-masing adalah dengan bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzilur rizqa bi shadaqati." Carilah rezekimu dengan bersedekah. Istanzilur rizqa bi shadaqati. Jika kita kenal dalil ini, maka dalil ini hanya bisa dipahami dengan rasionalitas iman. Dalil ini tidak bisa dipahami dengan rasionalitas ekonomi atau bisnis atau matematik. Bagaimana mungkin mengeluarkan sesuatu dari yang kita miliki lalu kemudian malah bertambah? Biasanya kalau logika matematika atau ekonomika, Pak kami, kalau kita mengeluarkan sesuatu dari yang kita miliki, biasanya berkurang. Itu logika bisnis dan matematika setelah ekonomika. Yang kita keluarkan akan mengurangi yang kita miliki. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istanzilur rizqa bi shadaqat." Carilah rezekimu dengan bersedekah. Rasionalitas iman berbeda dengan rasionalitas ekonomi, dengan rasionalitas bisnis, dengan rasionalitas logika matematika. Logika iman berbeda dengan logika ekonomika.
logika iman yang meminta kita untuk bersedekah, untuk mencari rezeki, karena rezeki itu memang dari Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Jadi kalau kita bersedekah, artinya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Dialah maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang maha besar. Inna Allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah, dialah maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang maha kokoh. Dialah satu-satunya pemberi rezeki kepada kita semuanya. Dan terhadap rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, duhai Muhammad, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang terbaik bagi kita semuanya. Dialah satu-satunya pemberi rezeki kepada kita semuanya melalui perantaraan di alam semesta. Tapi dialah pemiliknya rezeki yang menentukan siapa yang akan mendapatkan rezeki siapa yang tidak. Jangankan manusia, binatang-binatang pun juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang yang lemah, seperti misalnya ulat, cacing, atau bahkan semut yang kecil, itu pun juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa dengan perut kosong, seekor burung di pagi hari terbang keluar dari sarangnya dan kembali sore hari dengan perut penuh. Artinya rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia seekor burung kecil. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, kepada seluruh makhluk yang diciptakannya, sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab kepada seluruh makhluk-makhluknya. Sebuah hadis qudsi menegaskan, bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberikan rezeki kepadanya? Kaifa akhluqu khalqan wa lam arzuqhu? Bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberikan rezeki kepadanya? Setiap makhluk ada rezekinya masing-masing. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 60, dan berapa banyak binatang yang sesungguhnya tidak dapat mengurus rezekinya sendiri-sendiri, maka Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian semuanya. Dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Setiap makhluk ada rezekinya masing-masing. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita cerna dari dalil tersebut adalah dengan logika iman, dengan rasionalitas iman yang terdapat di hati kita, bagi umat Islam, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mestinya kita tidak perlu terlalu khawatir kepada rezeki kita masing-masing. Apalagi serakah, apalagi rakus, pun apalagi bakhil. Mestinya umat Islam gemar bersedekah sesuai dengan janji Allah yang pasti Dia akan mengurus rezeki kita, karena sudah ditetapkan oleh Allah nasib kita masing-masing 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di Lauhul Mahfuz. Hadisnya sahih dan janji Allah pasti benar. Janji Allah yang difirmankan dan dituliskan di dalam Al-Quranul Karim pasti terjadi, pasti benar, tidak akan pernah meleset. Begitu kita tahu
bahwa Allah menjamin rezeki kepada seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya, kepada binatang yang lemah, yang melata. Bahkan mestinya umat Islam selalu muncul sifat qanaah, ikhlas atau rela, dan merasa cukup terhadap pemberian atau rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah sifat dan sikap yang tidak hanya puas karena Allah telah memberikan rezeki kepada kita masing-masing, karena Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita masing-masing, tapi juga puas atas segala ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki kita masing-masing. Tidak akan pernah salah alamat rezeki itu. Karena itu, maka terdapat cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Carilah rezekimu dengan bersedekah. Istanzilur rizqa bisodaqati. Kesadaran dan kata bahwa semua ini sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian dia infakkan, dia sedekahkan sebagian di jalan Allah, adalah sebagai rasa syukur atas seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraannya di alam semesta. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena dia mensyukuri nikmat dengan cara bersedekah, maka Allah tambah nikmat itu. Mengapa? Karena dia adalah perwakilan Allah di alam semesta yang memakmurkan dunia, yang memakmurkan sekitarnya. Ketika dia menyalurkan rezeki kepada sesamanya, kepada seluruh makhluk-makhluk di sekitarnya, maka pasti Allah akan yakin dan percaya pada dia. Dan dia dianggap kuat menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada dia. Allah berikan nikmat kepada dia, lalu dia bersyukur dengan bersedekah, maka Allah akan tambah nikmat itu kepada dia. Kemudian dia bersyukur lagi, bersedekah lagi, Allah tambah nikmatnya. Bersyukur lagi, sedekah lagi, Allah tambah nikmatnya. Demikian seterusnya. Syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi. Selama kita bersyukur dengan cara bersedekah yang merupakan sedekah yang adalah aset terbaik bagi kita untuk sesama, maka Allah akan tambah nikmat kepada Anda. Nikmat diikuti oleh syukur, diikuti oleh nikmat berikutnya, diikuti oleh syukur berikutnya, demikian seterusnya. Selama kita bersyukur dengan bersedekah, maka selama itu pula mengalir nikmat-nikmat yang banyak pada kita. Dan itu dipegang janjinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim 29 ayat di dalam Quran. Nabi menjamin istanzilur rizqa bisodaqati. Carilah rezekimu dengan bersedekah. Para malaikat juga menjamin, ya Allah, tambahkanlah nikmat kepada orang yang gemar bersedekah. Terhadap satu lagi sebagai penutup, sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sedekah, sedekah infak, sedekah harta, sedekah yang paling bagus yang kita miliki untuk sesama diibaratkan dengan menanam sebuah pohon. Saya kira bapak-bapak ibu pasti ingat Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Fatalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilahi fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah suka dengan perumpamaan orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya di
di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 cabang, dan dari setiap cabangnya tumbuh 100 ranting. Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya, dan Allah maha luas rezekinya, lagi maha tahu. Sedekah, sedekah, infak, sedekah harta, sedekah yang paling baik yang kita miliki untuk sesama diibaratkan sebagai menanam sebuah pohon. Dari satu batang tumbuh 7 cabang, lalu dari setiap cabang tumbuh 100 ranting. Jadi 1 kali 7 kali 100, 700, dilipat gandakan 700 kali, dan itu minimal. Mengapa demikian? Karena Allah bisa melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya, bisa jauh lebih besar daripada itu. Jadi kalau dari satu pohon ada 7 cabang, lalu setiap cabang tumbuh 100 ranting, maka kira-kira berapa dahannya, berapa daunnya, berapa bunganya, berapa buahnya. Lalu dari buah itu di dalamnya ada biji, ditanam lagi, tumbuh pohon lagi, menghasilkan buah, kemudian di dalamnya ada biji, ditanam lagi, tumbuh lagi, ditanam lagi, tumbuh lagi. Lalu dari setiap buah itu diibaratkan sebagai pelipat gandaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Rasulullah Muhammad SAW menjamin istanjilur rizqo bisodaqoti, carilah rezekimu dengan bersedekah. Para malaikat mendoakan kepada kita, ya Allah, tambahlah rezeki kepada siapa yang suka gemar bersedekah, dan hapuskanlah rezeki kepada mereka yang suka dengan riba. Dan ingat, kita ingat semuanya dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin dalam 29 ayat dalam Al-Quran mengenai sedekah. Dan kita tidak lupa, manusia yang baru saja meninggal dimasukkan ke liang kubur. Kalau dia diberi waktu, walau hanya sedetik saja, maka keinginan yang disampaikan, yang dicatat di dalam Al-Quran adalah supaya menjadi soleh dengan bersedekah. Saya kira itu mudah-mudahan kita semuanya bisa bersedekah maksimal, apalagi pada saat Ramadan, di mana Rasulullah Muhammad SAW bersedekah lebih banyak di bulan Ramadan, di bulan suci, di bulan penuh ampunan, di bulan penuh maghfirah, di bulan penuh rahmat. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi